Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you doing today? I hope you are all doing good like me here. Alhamdulillah. Okay, welcome with me again, your English teacher, Mrs. Sri Rahmawati. Okay, today we are going to the chapter 4, kita ke bab 4. We are going to discuss about descriptive text. Okay, let's begin. 1, 2, 3, go. Well, descriptive text. When you in junior high school, ketika kalian SMP, mungkin kalian sudah mengenal apa itu descriptive text atau dalam bahasa Indonesia, yaitu wacana deskripsi atau teks deskripsi, gitu ya. Oke, kita lihat dulu learning goal-nya atau tujuan pembelajarannya di sini. Yaitu a student can interpret a detailed description of something from their reading. Seorang siswa dapat menafsirkan deskripsi rinci sesuatu dari bacaan mereka. Oke, next. Basic kompetensi atau kompetensi dasarnya di sini yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Deskripsi lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Pendek dan sederhana sesuai dengan teks penggunaan. Lanjut. Oke. What is descriptive text? Apa itu descriptive text atau teks deskripsi? Kita lihat. Yaitu teks yang describes a particular object like a place, thing, or person. Yaitu menjelaskan objek tertentu seperti tempat, benda, ataupun orang. Oke. Generic structure of description text. Generic structure-nya kita lihat di sini ada identification. Ya, identification di sini apa saja di dalamnya, yaitu bagian ini terletak di paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Oke, next. Supporting paragraph atau paragraf pendukungnya yaitu berisi tentang description, yaitu di paragraf 2 dan selanjutnya. Bagian ini berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kalian kenalkan pada pembaca di paragraf pertama. Terus yang ketiga ada Yang ketiga ada concluding paragraph. Ini adalah kesimpulan dari paragraf, ada di paragraf terakhirnya. Dia masuk dalam supporting paragraph juga di description-nya. Namanya concluding paragraph. Kesimpulan dari apa yang kalian tulis tadi. Next. Okay, next. The characteristics of descriptive text. Ciri khas dari teks deskripsi apa saja? Kita lihat. Ya, using simple present tense yaitu menggunakan tenses simple present, yaitu untuk memaparkan sesuatu yang bersifat fakta atau kebenaran, kita menggunakan present tense, ya. Jadi menggunakan present tense. Bentuk kerjanya bentuk pertama ya, kalau present tense. Terus yang kedua adalah using adjectives, menggunakan kata sifat. Apa saja? Kenapa banyak kata sifat? Yaitu karena kita ingin menggambarkan apa yang kita bahas tadi. Umpamanya orang, apa saja. Umpamanya rambutnya keriting, dan apa itu keriting. Kata keriting itu adalah kata sifat. Nah, umpamanya badannya tinggi, besar, umpamanya big, tall. Kita menggunakan kata sifat tersebut. Di sini kita contohkan ada huge, besar, sangat besar, big, besar, small, kecil, colorful, penuh warna, cheerful, sangat ceria, sad, sedih, and so on, dan lain-lain.
Next, using relating verbs, menggunakan kata kerja penghubung. Di sini untuk apa sih kegunaannya? Yaitu kata kerja yang menjelaskan kata benda yang tadi dijadikan objek dalam kalimat tadi. Contohnya, relating verbs-nya yaitu ada is, have, ada seem, appear, and other verbs, dan kata kerja lainnya. Oke, next. Okay. Important to be noticed. Penting untuk diperhatikan dalam menulis descriptive text. Kita lihat dulu signal words-nya, kata-kata yang menjadi sinyal atau kode dalam teks deskripsi. Apa saja? Akan ada kalian jumpai kata such as, for instance, for example, in addition, also, specifically. Apa sih artinya? Such as itu antara lain artinya. For instance, contohnya. For example, contohnya. In addition, sebagai tambahan. Also, juga. Specifically, spesifiknya, begitu ya. Itu contohnya. Yang bisa kalian jumpai dalam teks deskripsi. Nanti kalian bisa menggunakan kata-kata ini di dalam teks kalian nanti ketika ada tugas membuat teks ya. Teks deskripsi maksudnya. Tipsnya. Tips dalam membuat teks deskripsi. Yang pertama, ask yourself what specific person, place, thing, or idea is being described. Tanyakan pada dirimu sendiri. Spesifik orang, tempat, benda, atau ide yang akan dideskripsikan. Harus spesifik dulu. Umpamanya nanti kalian mau bahas tentang batu suli. Apa itu batu suli? Spesifik dulu. Jangan yang batu aja umpamanya. Atau gunung saja, tapi namanya tidak ada. Umpamanya kalau batu suli itu terletak di Kabupaten Gunung Mas. Yaitu berarti spesifiknya batu suli yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Bukan batu suli di tempat lain. Begitu ya. Oke, next. Look for a topic word or phrase and for synonyms. Lihat atau cari tahu dulu topik katanya, topik yang menjadi bahan kalian nanti, dan juga frasanya, dan juga sinonimnya atau persamaannya. Itu yang harus kalian cari. Ya, topik, ya, frasa, dan juga sinonimnya, persamaan katanya. Oke, next. Wait up. Oke. Di sini kita lihat contohnya saja ya, langsung. Ini ada descriptive text about person. Tadi kita membahas di awal bahwa descriptive text ini untuk menggambarkan orang, person ya, thing, benda, animal, binatang juga bisa. Terus juga places, tempat-tempat. Nah, gitu ya. Ini contohnya yang pertama yaitu descriptive text about person. Descriptive text about person atau tentang seseorang. Oke deh. Descriptive text about person, kita lihat di sini ada Cleopatra. Kalian tahu Cleopatra? Mungkin sebagian kalian sudah mengenalnya, atau pernah mendengar, atau pernah menonton filmnya. Ini adalah seorang ratu Mesir ya. Seorang ratu atau Fir'aun yang terakhir di Mesir. Yaitu perempuan, Ratu Cleopatra. Kita lihat dulu di sini. Yang kita harus membuat kunci yang akan kita bahas itu nanti. Yang pertama, umpamanya kalau tentang Cleopatra itu ada identification-nya yang kita buat di sana adalah berisi tentang topik umum tentang Cleopatra yang sangat historis sekali ya. Itu dulu. Terus yang kedua adalah deskripsi dari Cleopatra, yaitu menjelaskan bagaimana Cleopatra itu secara fisiknya atau secara penampilannya ya, bahwa dia seorang yang cantik, dia memiliki rambut yang
tidak juga terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek, berwarna abu lagi bukan ya, coklat kehitam-hitaman umpamanya. Terus yang ketiga, di paragraf ketiganya menjelaskan atau menggambarkan tentang karakteristik Cleopatra yang lebih dalam lagi, umpamanya tentang kecerdasannya yang tidak biasa. Kita lihat di sini paragraf pertama. Di sini ya, one of the most famous bla 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 bla. Ini artinya adalah salah satu wanita terkenal dalam sejarah dunia adalah Cleopatra VII. Dia adalah Firaun terakhir Mesir yang brilian dan cantik. Secara historis dia menjadi ratu Mesir pada 51 sebelum Masehi. Pada usia 18 tahun dia adalah seorang Ptolemes. Ya. Keturunan dari salah satu jenderal Alexander Agung ketika dia berumur 21 tahun. Julius Caesar menjadi kekasihnya. Ya. Kemudian 7 tahun kemudian dia bertemu dengan Antony, hubungannya tragis ya. Tragis romantis berlanjut hingga mereka meninggal karena bunuh diri pada 30 sebelum Masehi. So sad. Oke, paragraf yang berikutnya yaitu yang kedua. Cleopatra sangat legendaris. Dia terkenal tidak hanya karena kecantikannya yang memesona, tetapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa. Dia memiliki mata coklat dan bentuknya seperti mata kucing. Kulitnya sebenarnya berwarna zaitun. Zaitun itu agak kuning-kuning gelap-gelap gitu ya. Kuning-kuning gelap-gelap, enggak juga ada yang sangat kuning sekali seperti punya saya itu kuning sekali. Tapi katanya di sini agak gelap ya. Oke, lebih gelap dari aktris Hollywood Liz Taylor yang memerankannya dalam film Cleopatra pada tahun 1963. Dia memiliki rambut coklat gelap, hampir di tengah tulang belikatnya. Dia memiliki reputasi sebagai wanita yang sangat sensual. Oke, itu paragraf keduanya. Yang berisi apa katanya tadi? Physical appearance-nya ya, secara fisiknya. Kemudian yang paragraf ketiga yaitu tentang kualitinya atau ciri khas yang bersifat ke sifat atau sikapnya dia yang dia miliki gitu ya. Cleopatra dengan sikapnya yang tenang dan luar biasa, dia memiliki sifat yang tenang gitu ya, luar biasa. Dan kecerdasan yang tidak biasa. Dia berbicara dalam 9 bahasa, atau maksudnya dia mampu berbicara dalam 9 bahasa. Jadi dia menguasai 9 bahasa. Wow, outstanding, luar biasa ya. Dan juga terampil dalam matematika. Apalagi yang dia miliki ini, dia sering dianggap penggoda yang menakjubkan, meskipun dia belajar menjadi seorang biarawati. Oke. Cleopatra adalah ratu yang sangat cerdas dan politisi dengan karisma yang luar biasa. Ya, jadi di sini kualitasnya Cleopatra dipaparkan di sini, kualitas secara sifatnya, sikapnya, dan juga apa yang dia miliki, bakatnya. Jadi dipaparkan di paragraf ketiga. Ya, di sini kesimpulannya tidak dibahas seperti yang Ibu bahas tadi, ada conclusion-nya. Di paragraf terakhir tidak dia tulis atau penulis ini tidak menulisnya. It's no problem. Tidak kalian tambahkan conclusion-nya juga tidak masalah. Yang penting bagian-bagian ini ada ya. Oke. Next. Oke. Descriptive text about thing. Ini contoh dari descriptive text tentang benda. Di sini ada Borobudur. Ya, kalian bisa baca sendiri di sini. Identifikasinya itu Borobudur. Identifikasi tadi kita kayak memperkenalkan apa yang akan kita deskripsikan di sini tentang Borobudur. Borobudur pada awal topiknya yang kita bahas adalah Borobudur is known as Hindu Buddhist temple. Ya,
Borobudur adalah dikenal sebagai Hindu atau Buddha kuil ya, atau candi. Sebenarnya ini bukan Hindu Buddha temple, tapi di sini sebenarnya candinya untuk ini ya, untuk agama Buddha sebenarnya di sini. Oke, ini ada keliru sedikit mungkin di sini. Oke, kita lihat ini paragrafnya, Borobudur Temple ya. Bisa kalian baca sendiri karena ini durasinya terlalu lama kalau Ibu ajak kalian membahas ini satu demi satu. Oke? Nah, ini contohnya. Ini paragraf pertama. Borobudur is known as Hindu Buddhist temple. It was built in the 9th century under Sailendra dynasty. Jadi, dibahas di sini bahwa Borobudur adalah candi yang dikenal sebagai candi untuk agama Buddha dan Hindu. Ini dibangun pada abad ke-9 di bawah dinasti Sailendra. Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno. Oke. Next. Nah, ini ya. Jadi tadi yang berisi identification-nya adalah paragraf pertama, pengenalan. Topiknya dibahas di paragraf pertama, terus kedua, ketiga, dan keempat ini adalah description-nya atau deskripsinya. Next. Oke, next descriptive text about animal. Ini deskripsi teks deskripsi tentang binatang. Identification-nya atau pengenalannya atau topiknya yang dibahas di paragraf pertama tadi, ada judul dulu ya, yang pasti harus ada judul dulu. My Lovely Mio. Mio itu adalah nama yang dia bahas ini nanti tentang binatangnya. Coba lihat ada kata cat di sini, berarti dia termasuk hewan peliharaan, yaitu kucing. Kalau ayam atau apa itu hewan ini ya, ternak. Kalau ini peliharaan, kucing. Kita lihat dulu, dia memperkenalkan nama kucingnya bernama Mio. I have a pet named Mio. Aku memiliki seorang kucing seekor kucing bernama Mio. It is a male Persian cat. Ini adalah kucing keturunan Persia. Oke, dan jantan. Ke paragraf kedua, yaitu description ya. Paragraf 2 dan 3 adalah description. Mio looks cute and classy. Nah, di sini disebutkan lagi Mio lagi gitu ya, namanya disebutkan. Mio terlihat lucu gitu ya. His fur is beautiful. Bulunya bagus, indah. He has thick soft hair. Dia memiliki bulu yang lembut. Every 3 months, setiap 3 bulan, he gets vitamins. Vitamin shots. Dia akan mendapatkan suntikan vitamin and other precaution measures, dan juga resep-resep untuk kesehatannya yang lain. Mio is a modern cat. Mio adalah kucing yang modern. He likes eating canned and dried food. Dia suka memakan makanan yang kalengan dan juga kering. Oke. Kalian bisa membacanya sendiri dan memahaminya sendiri ya, karena durasi kita tadi. Next. Oke, ini tugas kalian yaitu reading comprehension, pemahaman bacaan. Mohon dibuka buku elektronik kalian yang sudah Ibu suruh kemarin untuk install, yaitu di halaman 53 dan 54 kelas 10 ya. Baca teksnya dengan seksama. Yang teks halaman 53 dan 54 itu ada, kalau tidak salah di sana ada teks tentang orang utan yang ada di ini ya, Tanjung Puting kalau tidak salah.
tentang Tanjung Puting, Kalimantan Tengah atau Sentral Kalimantan. Oke, maaf ya, sebentar. Ya. Terus setelah kalian baca, ungkapkan apa yang kalian pikirkan tentang tempat yang dijelaskan itu, tentang Tanjung Puting tersebut. Ya, kalian jelaskan saja secara singkat. Umpamanya Tanjung Puting ini ada di Kalimantan Tengah, umpamanya. Di dalamnya itu banyak bahannya, atau ada beberapa orang utan yang dipelihara oleh siapa-siapa gitu ya, kalian baca aja di sana. Itu suatu kesimpulan, maksudnya kesimpulan dari bacaan kalian. Nah, karena tadi tugasnya adalah reading comprehension atau pemahaman bacaan. Terus nanti ada soal di bawah yang di halaman 54 itu ada soal 1 sampai 10 kalau tidak salah. Tapi yang Ibu minta hanya 3 saja. 1, 2, dan 3 saja. Kalian jawab di buku kalian, terus kalian nanti fotokan dan kirim ke folder tugas seperti biasa ya. Tugasnya dikirim sebelum hari Rabu 7 Oktober 2020 pukul 12 malam. Oke? Semangat! Writing! Next! Thank you! Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Thank you for your all attention. Happy learning, and also break a leg. Break a leg itu artinya semangat. Maaf ya, break a leg itu artinya good luck ya, good luck atau semoga berhasil. Sorry. Keep it up, semangat. Keep it up, semangat. And see you next week. If you have questions, you can ask anytime to me. And also you can hit your comments below. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan, masukkan di kolom komentar. Ya, tanya Ibu di kolom komentar, biar Ibu menjawabnya. Thank you for today. See you next week and bye.